Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmadani dengan NIM 2410802008, Perbankan Syariah kelas B. Baik, pada kesempatan ini saya akan membuat video pembelajaran tentang konsep integral, penerapan integral, dan juga nanti di bagian materi akhir itu nanti kita akan membahas tentang konsep integral. Baik, pertama maksudnya konsep matriks. Baik, untuk yang pertama kita akan membahas tentang konsep integral. Nah, jadi pengertian integral ini adalah salah satu cabang dari kalkulus. Kalau kita ingat, kalkulus ini dibagi menjadi dua bagian besar. Pertama, diferensial dan juga integral. Nah, integral ini bisa kita pahami secara sederhana sebagai proses penjumlahan yang sangat kecil dan tak terbatas dalam matematika. Integral ini ditulis menggunakan simbol berdasarkan yang ada di PPT, yang berasal dari huruf S dalam bahasa Latin, yaitu dari kata summa, artinya jumlah. Nah, ada dua jenis integral utama. Pertama, integral tak tentu atau indefinite integral. Nah, ini digunakan untuk mencari fungsi asal dari turunan. Hasilnya berupa fungsi plus cos tanpa C. Contoh, summa S M2X dx sama dengan X kuadrat ditambah C kuadrat N. Lalu integral tak tentu atau definite integral digunakan untuk menghitung luas di bawah kurva pada interval tertentu. Contohnya, S dari A ke B dari V dalam kurung X dx kuadrat. Nah, integral ini tentu sering dikaitkan dengan area atau volume dalam geometri atau total akumulasi sesuatu dalam fisika, ekonomi, dan lainnya. Lalu masuk ke bagian kedua, yaitu penerapan dari integral itu sendiri. Nah, penerapan integral dalam kehidupan nyata ini dapat kita lihat di dalam menghitung luas dan volume. Seperti arsitek dan insinyur menggunakan integral untuk menghitung luas permukaan atau volume benda tidak beraturan. Kalau di bidang ekonomi dan keuangan sendiri, integral ini digunakan untuk menghitung total keuntungan atau akumulasi pendapatan dalam periode waktu tertentu. Kalau di bidang fisika, integral ini dipakai untuk menghitung besaran seperti kecepatan, percepatan, dan juga energi. Kalau di statistika digunakan untuk menghitung probabilitas dalam distribusi kontinu seperti distribusi normal. Lalu kita masuk ke bagian ketiga pembelajaran hari ini, yaitu membahas tentang matriks. Nah, matriks ini adalah susunan angka dalam bentuk baris dan juga kolom. Matriks sering digunakan untuk menyederhanakan sistem persamaan linear, transformasi geometri, dan juga perhitungan data. Contoh matriks 2x2 seperti yang ada di PPT, 2, 3, 4, 5. Nah, matriks ini memiliki beberapa operasi dasar, yaitu pertama, penjumlahan dan pengurangan matriks dilakukan elemen per elemen. Kedua, perkalian matriks, perkalian baris dengan kolom. Dan ketiga, determinan dan inverse berguna untuk mencari solusi sistem persamaan linear. Dalam sistem persamaan linear seperti 2x ditambah 3y sama dengan 5 atau 4x ditambah 5y sama dengan 6. Nah, kita bisa menuliskannya dalam bentuk matriks dan menyelesaikannya dengan metode eliminasi Gauss atau inverse matrix.
Sedangkan untuk penerapan matriks sendiri, matriks tidak hanya ada di buku matematika tetapi juga dapat dipakai di beberapa bidang. Misalnya seperti ilmu komputer, matriks ini digunakan dalam grafik komputer, machine learning, and encrypted data. Lalu ada teknik dan fisika untuk menggambarkan rotasi, transformasi, dan juga analisis struktur. Kalau di dalam ekonomi, model ekonomi kompleks dengan banyak variabel bisa diwakili dengan matriks. Nah, yang keempat, untuk pengelolaan citra image processing. Gambar digital disusun dari piksel yang bisa dipresentasikan sebagai matriks angka. Baik, jadi integral ini dapat membantu kita untuk menjumlahkan hal-hal kecil untuk mendapatkan total, dan juga sangat penting di dalam fisika, ekonomi, dan teknik seperti yang sudah dijelaskan tadi. Lalu kalau matriks ini untuk menyederhanakan data kompleks dalam bentuk baris dan kolom, dan dipakai hampir di semua bidang teknologi dan juga sains. Nah, keduanya ini bukan hanya sekedar konsep matematika, tetapi juga alat yang penting untuk menyembatani teori dan praktik nyata. Baik, terima kasih sudah menyimak tugas video dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.